Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rusulahu ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya Muhammad Rahni. Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat walafiat, semoga kita semua dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini mungkin agak beda karena di sini saya ingin sharing. Sekali lagi saya bukan ceramah ya atau menasihati atau merasa lebih baik, lebih soleh, lebih alim daripada teman-teman semua, sama sekali bukan. Karena di sini saya juga masih belajar, masih berusaha untuk memperbaiki diri, mengurangi kesalahan dan menambah kebaikan. Alhamdulillah. Baik, insya Allah untuk kesempatan kali ini saya sedikit mau sharing tentang sebuah kisah. Jadi ada sebuah kisah yang tiba-tiba tadi pagi di hari ini sekarang sekitar jam 8.30. Jadi tadi pagi pada subuh ada suatu kisah yang tiba-tiba terpikirkan, dan menurut saya ini kisah yang bagus dan cukup relate dengan kondisi kita di zaman ini. Oke, kita langsung ke kisahnya. Jadi ketika zaman dulu teman-teman sekalian, jadi pada zaman dulu ketika zaman tabi'in, ini untuk teman-teman yang belum tahu, ada 3 generasi yang bisa dikatakan generasi emas yang kita sebagai muslim bisa kita jadikan sebagai barometer ataupun menjadi teladan kita, yaitu 3 generasi emas, yaitu generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi ketika Rasulullah Allah utus menjadi nabi dan rasul, di bawahnya ada 3 generasi yang paling utama yang bisa kita jadikan contoh juga, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat jelas adalah orang yang bersama Nabi. Tabi'in ini adalah mereka yang hidup di zaman Nabi atau di bawah zamannya Nabi, namun mereka belum sempat ketemu Nabi. Jadi mungkin kalau ada yang salah bisa dikasih masukan ya. Mungkin bisa dikatakan anak-anaknya para sahabat lah. Dan tabi'ut tabi'in ini yang mengikuti para tabi'in. Bisa dikatakan mungkin cucu-cucunya para sahabat. Nah, sekarang kisahnya dari tabi'in. Nah, jadi teman-teman yang semoga berbahagia dan yang saya cintai, ketika zaman tabi'in itu ada 2 orang tabi'in, seorang guru dan murid, yang qadarullah Allah kasih mereka cobaan dengan penglihatan mereka. Jadi tabi'in ini, yang gurunya ini sama muridnya bermasalah di penglihatan. Yang satu bermata juling dan yang satu bermata buta. Jadi ada yang juling, ada yang buta. Dan mereka ini sering sama-sama ke masjid. Sama-sama ke masjid, sama-sama ngaji. Dan ketika mereka pergi bersama-sama, karena mereka memiliki cacat yang hampir mirip, mereka sering menjadi bahan cemoohan. Atau bahasa kita bahan ledekan. Atau bahan bulian. Jadi sebenarnya sifat pembuli ini teman-teman bukan sifat yang baru ketika zaman kita. Bahkan zaman sebelum kita jauh-jauh, bahkan zaman Nabi, hampir 1450 ya, 1446 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun yang lalu, sudah ada sifat-sifat seperti ini. Mereka sering dicemooh. Orang mengatakan, lihat, ada orang juling dan orang buta saling menuntun untuk ke masjid. Jadi menjadi bahan ejekan. Kemudian suatu saat gurunya berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, bagaimana kalau kita tidak sama-sama berjalan ke masjid? Supaya kita tidak menjadi bahan ejekan yang nantinya akan membuat orang berdosa karena telah mengejek kita." Namun muridnya menjawab, "Tidak perlu wahai guruku, tidak usah guru. Gak usah, santai aja guru." Kayak gitulah bahasa kita. Karena kenapa? Karena kita bisa mendapatkan pahala dari kesabaran kita, dan mereka mendapatkan dosa karena perbuatan mereka. Jadi kita dapat pahala karena kita sabar, mereka dapat
dosa karena kejelekan mereka. Jadi nggak usah, nggak ada masalah, kita berdoa saja. Nah, namun di sinilah kebijakan gurunya mengatakan kepada muridnya, kita bisa sama-sama selamat dari dosa. Dan itu jauh lebih baik daripada kita dapat pahala sementara mereka mendapat dosa. Ini kata-kata luar biasa teman-teman. Dan kepedulian kepada orang yang menghinanya, kepedulian kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Kata-katanya tadi apa? Kita bisa sama-sama selamat dari dosa. Dan itu lebih baik daripada kita dapat pahala karena kesabaran kita dan mereka mendapatkan dosa. Dan teman-teman, ini sangat relate sekali dengan salah satu sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya, mencintai sama muslim, mencintai sama manusia, kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ketakutan gurunya akan orang yang menghina mendapat dosa sama dengan ketakutan akan dirinya mendapat dosa. Ini hal yang luar biasa. Oke? Dari kisah ini teman-teman, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Terlebih di zaman kita yang rata-rata kita sekarang bermain di media sosial, di online. Mungkin bisa dikatakan, kalau zaman orang tua kita dulu mungkin hampir 100% kita berinteraksi secara offline, face to face, langsung. Mungkin yang teleponan cuma sedikit, tidak banyak, 10 atau 20%. Tapi di zaman sekarang mungkin kebalikannya, 10-20% itu cuma offline, sisanya 80% online. Kenapa? Karena emang di zaman kita mungkin jumlah orang yang introvert semakin meningkat, jumlah orang extrovert semakin langka. Jadi orang lebih nyaman dengan komunikasi online dibandingkan offline. Maksud saya bagaimana? Maksud saya di dunia serba online, di sini kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin kita punya banyak platform YouTube, Instagram, Facebook, WA. Di sini bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi berbuat ladang dosa. Nggak cuma untuk kita, tapi untuk orang yang berinteraksi dengan kita. Orang yang melihat story-story kita. Orang yang melihat postingan kita. Orang yang melihat feed kita. Orang yang melihat mungkin konten YouTube kita. Bisa menjadi pahala bagi mereka, bisa menjadi dosa. Jadi kita jangan berpikir, nggak masalah saya buatkan konten doang bro. Nggak masalah. Kita tidak berniat seperti itu, kita tidak melakukan kesalahan. Tapi coba kita pikir teman-teman. Mungkin kita lebih bisa bijak dalam bertindak. Mungkin tidak masalah bagi kita. Mungkin sebagai sekedar konten bagi kita. Tapi bagaimana dengan orang yang melihatnya? Apakah memahami hal yang sama? Ataukah berefek negatif bagi mereka? Kalau kita kira mungkin ada efek negatifnya, maka mungkin perkataan Nabi di hadis yang lainnya itu bagus untuk kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka lebih baik diam. Dan sekarang bukan perkataan, sekarang ketikan juga termasuk. Konten juga termasuk. Kalau tidak mampu Anda membuat konten yang baik, mungkin lebih baik Anda diam. Bagaimana? Di sini saya bukan menjudge atau saya memvonis, saya memaksa teman-teman, tapi di sini saya mengajak teman-teman. Marilah kita gunakan media kita, media sosial kita untuk hal-hal yang positif. Coba kita belajar dari para sahabat tadi. Sebenarnya nggak kesalahan mereka. Allah kasih mereka ujian dengan buta, dengan juling. Nggak kesalahan mereka. Namun karena kekhawatiran mereka, orang berbuat dosa karena melihat kekurangan mereka. Kekurangan visi mereka, cobaan mereka. Mereka hindari itu. Mereka pergi satu-satu supaya orang tidak berbuat salah. Coba kita pikir bagaimana kalau kita sengaja membuat konten yang salah. Kita membuat story yang salah. Kita membuat sesuatu yang membuat orang overthinking. Membuat orang lain berkhayal.
berandai-andai kepada hal yang negatif, apakah kita sudah kehabisan ide untuk membuat hal yang positif? Sangat tipis sekali teman-teman, sangat miris sekali. Banyak hal-hal baik yang bisa kita buat. Kalau kita laki-laki mungkin kita bisa membuat konten-konten olahraga. Fokus kepada olahraganya, fokus kepada aktivitas fisiknya, bukan kepada hasilnya. Saya tidak menyalahkan kepada orang yang mungkin suka menampakkan hasil dari olahraganya. Ya, itu mungkin ada kepuasan atau kesenangan sendiri. Saya nggak pernah mempunyai siapapun berbuat salah. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung, marilah kita kepada kegiatannya. Supaya orang melakukan kegiatan yang seperti yang kita lakukan, hal yang baik yang seperti yang kita lakukan. Atau orang yang hobi membaca kepada keilmuan, fokus kepada ilmuwan kita. Oke, ini teman-teman, di sini mungkin saya agak sedikit berapi-api, agak sedikit mungkin ada nada memaksa mungkin, ataupun mengintervensi, sama sekali tidak. Di sini saya mengajak teman-teman, bagaimana kita anak muda, ataupun kita anak yang sudah tidak muda lagi, tapi kita mesti menggunakan media sosial. Bijaklah kita menggunakan media kita, supaya kita lebih bisa berpikir selangkah bahkan 2 langkah ke depan, apa akibat dari apa yang kita katakan, apa akibat yang kita perbuat, apa akibat dari konten yang kita buat. Di media apapun, di story apapun, di platform apapun, YouTube, Instagram, Facebook, ataupun mungkin ada platform lain yang saya tidak tahu. Silakan buat apapun, silakan berkreasi, silakan keluarkan ide-ide teman-teman. Tapi saran saya, ajakan saya, nasihat saya sebagai orang yang sayang kepada teman-teman semua, buat hal yang baik, buat hal yang menginspirasi, yang positif, yang dengan apa yang teman-teman buat, nggak cuma kebaikan, mungkin itu bisa menjadi tabungan pahala untuk teman-teman semua. Oke? Apabila ada yang salah mungkin dari yang saya sampaikan, ya teman-teman silakan masukkan saran, kritikan, masukan, tidak apa-apa. Di sini kita berbagi, bukan saya yang paling benar. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama improve diri, sama-sama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Alhamdulillah, wala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you on the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.